Dukun atau orang pintar adalah istilah yang secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural, yang menyebabkannya dapat memahami hal tidak kasat mata, serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat, seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, dan lain-lain. Istilah dukun biasanya digunakan di daerah pedesaan, sedangkan orang pintar atau paranormal untuk menyatakan hal yang sama digunakan lebih umum di antara populasi perkotaan. Penerimaan sosial terhadap istilah orang pintar dan paranormal pun biasanya lebih diterima dibandingkan dengan penggunaan istilah dukun, meskipun memiliki persamaan karakteristik dengan dukun dalam hal bantuan yang diberikan. Selain menarik bayaran untuk keuntungan pribadi serta kurang berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat, konotasi negatif yang muncul apabila istilah dukun yang digunakan, yaitu cenderung bersifat oportunistik dan menjalani praktik-praktik tidak bermoral dengan dalih sebagai bagian dari treatment. Muncullah kemudian ada istilah dukun cabul. Sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu channel Medsospedia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari Medsospedia. Dukun dalam pengertiannya yang asli mempunyai peran signifikan dalam masyarakat. Adanya pengobatan medis modern dan asuransi kesehatan, terutama di daerah pelosok, tidak dapat menyingkirkan eksistensi pengobatan alternatif melalui dukun. Penyembuhan penyakit secara non-medis tersebut masih dipraktikkan dan masih menjadi pilihan utama masyarakat karena lebih murah dan lebih mudah. Di samping peran signifikannya, keberadaan dukun seringkali menjadi kontroversi. Praktek perdukunan kerap jadi salah satu strategi yang digunakan untuk mendapatkan kedudukan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Penggunaan kekuatan yang berasal dari sumber gaib sebagai cara terpenting maupun sebagai cara alternatif untuk mencapai keinginan dan tujuan pribadi secara instan. Hal-hal pribadi yang diinginkan melalui perantara kekuatan gaib itu meliputi keinginan meningkatkan kedudukan sosial, mencapai kuota dan target bisnis, kemajuan karir, kesuksesan pendidikan, kesehatan, hingga asmara. Dukun dan perdukunan merupakan suatu dilema. Pada satu sisi dipandang sebagai profesi dan aktivitas yang kotor, tetapi pada sisi yang lain, setidaknya memainkan peran dinamis dalam sistem sosial, budaya, dan hubungan politik. Istilah dukun yang populer di daerah pedesaan itu pada perkembangannya menjadi jarang digunakan. Sebagai gantinya digunakan kata yang lebih halus seperti ki, aki, atau abah, atau bahkan menyamarkannya dengan sebutan haji, kiai, atau bahkan ustadz, agar secara konsensus sosial tidak berbahaya sehingga memuluskan aktivitas mereka. Sebagaimana dikatakan oleh para dukun, berdasarkan pada hasil penelitian, kemampuan dukun merupakan suatu hal yang tidak semua orang dapat memilikinya, yaitu kemampuan hal gaib. Kemampuan dalam hal gaib dapat setidaknya berasal dari dua macam sumber, yaitu pemberian atau bakat alami. Sumber yang pertama ini diperoleh secara alami tanpa melalui proses belajar dan menjadi kemampuan yang melekat dengan sendirinya dalam diri dukun tersebut. Kemampuan meramal di masa depan, kemampuan menyembuhkan penyakit, kemampuan berkomunikasi dengan makhluk astral atau makhluk halus adalah beberapa dari kemampuan alami yang dukun itu sendiri tidak dapat memastikan kapan permulaannya hingga ia secara tidak sadar dapat mempergunakan kemampuan tersebut pada dirinya atau pada orang lain pada suatu waktu.
Kemampuan ini sebenarnya merupakan bakat yang diwariskan atau diturunkan dari leluhur atau pendahulu mereka di masa lalu. Kakek, kakek buyut, nenek dari kakek, kakek dari kakek buyut, dan seterusnya. Oleh sebab itu, berdasarkan sumber yang pertama ini, kemampuan gaib tidak dapat dimiliki oleh orang biasa dan hanya dimiliki oleh orang yang terpilih. Dari hasil belajar. Sumber kemampuan gaib yang kedua ialah yang diperoleh dari hasil belajar dan proses deduksi ilmu dari orang yang layak disebut guru. Hal ini dipercayai beberapa orang dukun bahwa kemampuan gaib dapat dipelajari seperti ilmu-ilmu lain. Dan dalam proses mempelajari ilmu gaib, seperti halnya mempelajari ilmu-ilmu yang lain, harus disertai dengan keinginan dan keteguhan hati, serta kepercayaan diri untuk menjadikannya usaha yang profesional. Namun kemampuan gaib yang diperoleh dari hasil belajar memiliki perbedaan kualitas dibandingkan dengan kemampuan yang bersumber dari pemberian atau bakat alami. Kemampuan gaibnya hanya dapat ditransformasikan dengan cara yang terbatas dan hanya untuk kepentingan atau tujuan yang terbatas pula, tidak untuk segala kepentingan atau tujuan. Hal ini menjadikan tingkat kemampuan gaib dari hasil belajar lebih rendah daripada yang melalui bakat alami. Tidak jarang seseorang dalam mencari ilmu sakti perdukunan dan umumnya pada ilmu hitam akan melakukan serangkaian ritual jahat. Seperti yang dilakukan oleh dukun AS alias Ahmad Suraji yang membunuh 42 orang wanita. Suraji mengaku membunuh karena hendak menyempurnakan ilmu yang sedang dipelajarinya. Agar ilmunya sempurna, ia harus membunuh 70 orang wanita dan menghisap air liur korban. Ilmu sendiri ia didapati dari ayahnya saat ia masih berusia 12 tahun. Meskipun perhatiannya terhadap ilmu tersebut baru mulai terasa saat ia mencapai usia 20 tahun. Demikian informasi dari dunia perdukunan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik kami berikutnya. Jangan lupa share video ini dan juga jangan lupa subscribe channel Medsospedia.